Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu di antara akad yang ada kaitannya dengan utang, yaitu akad hawalah, atau bahasa sederhananya adalah pengalihan utang. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif utang macet. Salah satu di antara solusi, ketika bagi Anda yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 113. Salah satu di antara solusi ketika seseorang mengalami kesulitan membayar utang adalah dengan pengalihan utang atau hawalah. Hawalah berasal dari kata at-tahawul yang dalam bahasa Arab artinya memindahkan. Karena itu hawalah didefinisikan sebagai bentuk transaksi pengalihan, memindahkan, mengalihkan tanggung jawab utang dari seseorang kepada orang lain. Nah, secara global, akad hawalah dapat diilustrasikan dengan contoh kasus sebagai berikut. Paico pernah memberi utang. Paico memberi utang senilai 5 juta ke Joko dengan tenggang waktu tertentu. Ternyata Joko juga pernah memberi utang ke Mukidi dengan jumlah yang sama atau lebih banyak. Ketika tiba waktu pelunasan, Paico menagih utangnya ke Joko, lalu si Joko meminta agar menagihnya ke Mukidi. Di sini terjadi pengalihan utang dari Joko ke Mukidi. Insya Allah dipahami ya. Kita coba buat ilustrasinya. Ada 3 orang. Hawalah itu terjadi pada 3 pihak. A, B, C. Pada tahun 2019, awal COVID, A memberikan utang kepada B senilai 10 juta. Ini di tahun 2019. Pada tahun sebelumnya, sekitar 2018 sebelum COVID, B pernah memberikan utang kepada C senilai 10 juta. Nilai yang sama. Dan di posisi ini, untuk saat ini, yaitu tahun 2021, B belum melunasi utangnya ke A, dan C juga belum melunasi utangnya ke B. Ini di tahun 2018. Sehingga B pada waktu awal pandemi, dia butuh duit lalu utang A senilai 10 juta. Nah, saat ini A menagih ke B. A datang ke B, tolong bayar utangnya 10 juta karena saya butuh. Lalu B mengalihkan itu kepada C. Wahai A, C itu punya utang ke saya 10 juta. Tolong kamu tagih ke C. Akhirnya A menagih ke C. Proses pengalihan ini disebut dengan hawalah. Pengalihan utang dari B ke C. Baik. Tentang dalil disyariatkannya hawalah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Penundaan utang, penundaan pembayaran utang. Matlu artinya penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh al-ghani, orang yang kaya. Maksudnya adalah orang yang mampu untuk melunasi. Zulmun adalah perbuatan kezaliman. Wa man utbi'a ala mali'in falyattabi'. Apabila kamu memberi utang kemudian hendak menagih utang tersebut, namun kamu ditawari utbi'a, kamu ditawari untuk menagihnya ala mali'in, dari orang lain yang mali. Malik artinya punya kemampuan dan dia bukan tipe orang yang ketika dikejar lari,
falyattabi, maka hendaknya kamu menerima tawaran tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga diperhatikan bahwa dasar hawalah itu hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Wa man uhila ala mali'in falyahtal." Siapa yang utangnya uhila. Nah, dari inilah ada istilah kata hawalah. Ahala yuhilu, uhila berarti dipindahkan. Siapa yang dipindahkan utangnya ala mali'in kepada orang yang mali, falyahtal, maka hendaknya dia menerima pemindahan itu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Nah, sekarang kita perhatikan keterangan dari hadis. Dalam hadis di atas Nabi SAW menggunakan istilah mali. Di hadis muttafaq alaih ada penyebutan waman utbi'a ala mali'in. Ini hamzahnya kurang ya. Siapa yang dialihkan kepada mali. Dalam hadis riwayat Ahmad juga ada kalimat itu, waman uhila ala mali'in. Apa yang dimaksud dengan mali? Nabi SAW menggunakan istilah mali. Mali'un artinya adalah orang yang amanah. Karakter mali adalah orang yang amanah. Dan yang kedua, dia mampu secara finansial. Sehingga mali itu punya dua kondisi. Pertama, dari sisi ekonomi dia mampu. Yang kedua, dari sisi karakter dia bukan tipe orang yang suka mengingkari utang atau menghindar ketika ditagih. Sebagian ulama menjelaskan seseorang bisa disebut maliun apabila terpenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia mampu melunasi dan bukan orang miskin. Kalau orang miskin berarti bukan mali. Yang kedua, dia orang yang jujur dan memegang janji dan bukan termasuk orang yang menghindar ketika ditagih. Yang ketiga, memungkinkan untuk dituntut di pengadilan sehingga dia harusnya bukan pejabat, bukan aparat, bukan ayah dari yang dituntut utang. Bukan ayah dari yang menuntut utang. Nah, dan tambahan yang ketiga ini kemudian adalah tambahan yang disebutkan dalam Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam Abdullah Al-Bassam. Sehingga kalau 3 ini tidak memenuhi salah satu, maka yang dialihkan boleh menolak. Sehingga syarat mali dari A, B, C ini yang mana? A, B atau C? Syarat maliun itu dari mana? A, B atau C? Syarat mali ini. Jawabannya adalah untuk C ini. C harus orang yang mali. A dan B tidak harus mali. Status mali itu ada di C ini. Sudah? Saat A nagih ke B tahun 2021, lalu B minta, wahai A, tolong kamu tagih ke C. Karena C punya utang ke saya senilai yang sama. Maka A bersedia nagih ke C, dan syarat di mana A bersedia nagih ke C, harus nagih ke C, adalah ketika C ini orangnya mali. 1, dia bukan orang miskin, dia mampu untuk bayar utang. Yang kedua, orangnya jujur dan amanah. Yang ketiga, C ini memungkinkan untuk diadili, untuk ditarik ke pengadilan apabila dia tidak mau bayar. Karena itu C ini tidak boleh pejabat, aparat. C ini juga tidak boleh ayah dari A. Ya. Kono tagih ning bapakmu, ya. Dhisik bapakmu utang ke saya. Nah, itu tidak bisa, karena nanti anak nggak bisa nuntut bapak. Apalagi untuk diadili tidak bisa. Baik.
Sehingga dalam hal ini syarat mali itu ada pada C. Kalau A dan B tidak harus mali. Karena itu Nabi SAW menyatakan, waman uhila, dan siapa yang dialihkan? Yang dialihkan itu siapa? A. A ini dialihkan. A dialihkan ke C. Falyahtal, maka hendaknya dia menerima pengalihan itu. Karena itu dalam akad hawalah, orang yang menjadi sasaran pengalihan utang haruslah orang yang mampu melunasinya, bukan termasuk orang yang suka menghindari pembayaran utang. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat perintah, hendaklah kamu menerima tawaran itu. Menurut sebagian ulama, status perintah dalam hadis ini adalah wajib. Menurut sebagian ulama. Sehingga ketika di kasus tadi ya, saat B minta kepada A, wahai A, silakan tagih C, maka A harus menerima. Dengan syarat C itu orangnya mali. Kalau C bukan orang yang mali, A berhak untuk nolak. Tidak mau saya. Wong C itu kalau ditagih ngilang, atau C itu orangnya miskin, gimana nanti hilang uang saya. Maka saya hanya mau nagih ke kamu. Sehingga ketika seseorang diminta untuk dialihkan penagihan utangnya kepada orang yang mampu melunasi, dia harus menerimanya. Catatan, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait akad hawalah. Yang pertama, hawalah bukanlah akad jual beli. Hawalah bukan akad jual beli. Karena itu si Joko tidak dikatakan sedang menjual piutangnya kepada si Mukidi untuk tujuan melunasi utangnya pada si Paijo. Di situ tidak terjadi akad jual beli utang piutang. Ibnu Qayyim mengatakan, walaysa hunaka bai'un kali bil kali wa in kana bai'u dainin bidainin falam yanha asy-syar'u an dzalika la bilafdhihi wala bima'na lafdhihi. Ditutup aja Pak, bukan maksudnya ditutup saja. Baik, dinyalakan AC-nya yang kiri. Kita ulang ya. Apakah di sini terjadi jual beli akad utang dengan utang? Ya. Sehingga karena di sini kan si B punya piutang dari C, dipakai untuk melunasi piutangnya ke A. Dipakai untuk melunasi utangnya ke A. Berarti kan di situ terjadi transaksi utang dengan utang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini termasuk di antara di antara kali bil kali? Jadi transaksi utang dengan utang. Apakah terjadi kali bil kali di situ? Kata Ibnu Qayyim, nggak ada bentuk transaksi kali bil kali di situ. Meskipun bisa disebut tukar menukar dain dengan dain, namun tidak dilarang oleh syariat, baik secara tekstual maupun dari makna teks. Bal qawaidus syar', bahkan kaidah syariat taqtadi jawazuhu, menunjukkan kalau itu diperbolehkan. Fa innal hawalata iqtadat naqlud daini wa tahwiluhu min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Karena hawalah yang terjadi adalah pengalihan utang, yaitu dari tanggung jawab al-muhil, dari tanggung jawab B ke tanggung jawab C, al-muhal alaih. Baik. Atau bahasa lainnya, sebenarnya ini lebih bersifat kepada pendekatan pendekatan tabadulud dain bid-daini sorfan. Tanggung jawab dialihkan ke tanggung jawab yang lain, dan itu dianggap sebagai pelunasan. C harus bayar utang ke saya senilai 10 juta, tapi sampai sekarang dia belum bayar.
Saya harus bayar ke Anda 10 juta. Baik, tanggung jawab saya alihkan ke C. Biar nanti dia yang akan bayar kepada Bapak. Selanjutnya, hawalah juga bukan bentuk wakalah, perwakilan. Karena di dalam hawalah, si Paijo menagih utang dari si Mukidi untuk dirinya sendiri, bukan untuk diserahkan ke B. Sehingga saat A diminta untuk nagih ke C, itu bukan A utusan B untuk nagih C, bukan. Tapi A adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan senilai 10 juta dari B tapi dialihkan ke C. Sehingga dia tagih untuk dirinya sendiri. Bukan sebagai wakil dari B. Yang lebih tepat, hawalah adalah akad tersendiri yang menjadi salah satu cara pelunasan utang. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Contoh realnya bagaimana Pak? Kalau model kayak gini kan di tempat kita barangkali jarang ya. Ada orang yang melakukan akad dengan skema seperti ini. Mungkin di tempat kita barangkali cukup jarang model kayak gini. Terus bagaimana misalnya? Misalnya begini ya. Apa yang di lembaga perbankan misalnya? Anda nabung di Bank X. Anda nabung di Bank X. Saat Anda nabung di Bank X, berarti di situ Anda memberi utang kepada Bank X. Sudah? Nah, Bank X ini punya kredit di Bank Y. Jadi Bank X pernah nyimpan uang di Bank Y. Yang Bank Y ini ada di luar negeri, di Malaysia, atau misalnya di negara-negara di mana orang Indonesia banyak, di Saudi, atau di negara-negara yang lainnya. Sudah? Nah, saat kita nabung di Bank X, Bank X memberikan jaminan, Bapak bisa tagih ke Bank Y yang ada di Saudi. Kita punya kerjasama. Siap. Akhirnya saat Anda ke Malaysia, atau Anda ke Saudi, umroh atau haji, Bank Y ternyata di sana banyak. ATM Y, ATM Y, ATM Y. Nah, Anda menggunakan kartu dari Bank X tadi untuk menagih dari ATM Bank Y. Dan Bank X itu punya apa tadi? Punya kredit, ya, punya simpanan di Bank Y. Sehingga yang ditarik adalah utangnya Bank X yang ditaruh di tempatnya Y. Baik, kurang lebih seperti itu bagian real yang mungkin kita bisa jumpai di lapangan. Rukun dan syarat hawalah. Agar proses hawalah sempurna, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun hawalah, rukun itu unsur ya. Rukun hawalah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adanya sigot, yaitu segala bentuk ucapan maupun tulisan yang menandakan bahwa si Joko menawarkan kepada si Paijo untuk menagih utangnya kepada si Mukidi. Dan si Paijo menerima tawaran itu. Pernyataan, kalau di sini kan pernyataan yang disampaikan oleh B kepada A, pernyataan yang disampaikan oleh B kepada A untuk mengalihkan utangnya ke C, dan pernyataan setuju yang disampaikan oleh A. Itulah sigot. Selanjutnya, adanya pelaku wakalah, yaitu 3 pihak, seperti yang disebutkan dalam ilustrasi di atas. Dalam ilmu fikih, 3 pihak itu memiliki istilah yang berbeda. Pak Joko namanya muhil, Pak Paijo namanya muhal, sedangkan Mukidi namanya muhal alaih. Baik, kalau ABC ini gimana? Kalau ABC ini gini. Muhil itu B. B ini muhil. Kelihatan enggak? Enggak jelas ya. Yang B ini muhil. Muhil itu artinya yang memindahkan, yang mengalihkan. Ini
muhil. Lalu A ini muhal. C namanya muhal alaihi. C adalah muhal alaihi, orang yang menjadi sasaran pemindahan. Baik, harus ada 3 ini. Muhil, muhal, muhal alaihi. Selanjutnya, ada utang yang hendak ditagih. Ada utang yang hendak ditagih. Ini 3 syarat, 3 rukun hawalah. Ada subjek, ada objek yaitu utang, dan ada satu lagi, sigot. Subjeknya muhil, muhal, muhal alaih. Objeknya utang. Yang ketiga adalah sigot, pernyataan dari si B untuk mengalihkan utangnya kepada C. Adapun syarat hawalah antara lain adanya kerelaan dari pihak muhil dan muhal tanpa harus menunggu kerelaan muhal alaih. Ya. Adanya kerelaan dari A dan B. Kerelaan yang dijadikan acuan di situ adalah kerelaan A dan kerelaan B. Sedangkan C tidak diperhitungkan. Si Joko ridho kalau piutangnya pada Mukidi ditagih oleh Paijo, dan Paijo pun ridho kalau piutangnya pada Joko dialihkan pelunasannya ke Mukidi. Meskipun sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah berpendapat bahwa yang menjadi syarat hanya ridho muhil, yaitu orang yang mengalihkan, yang B. Sementara muhal dan muhal alaih tidak harus ditunggu kerelaannya. Namun kembali kepada ketentuan di atas, ini berlaku jika muhal alaih adalah orang yang mali, yang mampu dan tidak suka menunda pembayaran utang alias mali. Ketika pihak tersebut adalah orang yang disahkan oleh syariat untuk mengadakan transaksi. Bahasa lainnya adalah jaiz tasarruf. Orang yang disahkan syariat mengadakan transaksi itu namanya orang yang dia jaiz tasarruf, memenuhi syarat untuk bertransaksi. Jumlah utang yang dibawa muhil, Joko, dengan utang yang dibawa muhal alaih, Mukidi, nilainya harus sama dan setara. Ya. Jumlah utang dari A ke B dan dari B ke C nilainya harus sama atau setara, atau bahkan B ke C ini lebih banyak. Misalnya B ke C pernah ngutangi 15 juta, A ke B ngutangi 10 juta, boleh. Yang penting pokoknya tidak kurang dari nilai ini. Nah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca konsekuensi akad wakalah. Dalam setiap akad ada konsekuensi yang harus dipahami dan dipenuhi oleh pelaku akad. Tak terkecuali hawalah. Di antara konsekuensi akad hawalah adalah: pertama, apabila telah terlaksana akad hawalah sesuai dengan ketentuan dan syaratnya, maka konsekuensi dari akad tersebut adalah lepasnya tanggung jawab Joko untuk membayar utang ke Paijo. Dengan demikian, si Paijo hanya berhak menagih utangnya dari si Mukidi, dan Mukidi berkewajiban membayar utang ke Paijo. Kalau hawalah sudah sah, maka tanggung jawab B jadi gugur. Nah, selanjutnya tanggung jawab itu dialihkan ke C, sehingga C yang harus bayar ke A. Nah, selanjutnya, hawalah bukanlah akad jual beli, namun masuk dalam akad utang piutang. Karena itu, salah satu pihak tidak dibolehkan mengambil keuntungan sedikit pun dari piutangnya. Berdasarkan kaidah,
kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Para ulama juga sepakat dalam hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Jadi tidak boleh misalnya, wahai A, silakan tagih ke C. Ya sudah, nanti saya tagih C, tapi saya minta nilainya jadi 12 juta. Tidak bisa. Harus tetap sama, 10 juta. Selanjutnya, beberapa kondisi yang terjadi dalam proses hawalah. Berikut beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam proses hawalah beserta penjelasan hukumnya. Yang pertama, apabila si Joko mengalihkan pelunasan utangnya ke Mukidi, ternyata Mukidi tidak punya utang kepada si Joko, maka proses akad hawalah tetap sah dengan syarat Mukidi bersedia membantu melunasi utang Joko kepada Paijo. Dalam kondisi ini, kedudukan Mukidi bukanlah orang yang berkewajiban bayar utang, tapi dia hanyalah orang yang dermawan yang ingin membantu melunasi utang Joko ke Paijo. Sehingga kalau di sini, ternyata C ini nggak punya utang ke B. Sementara B minta tolong tagih ke C. Maka akad hawalah tidak batal, tapi tetap berlangsung sehingga A nagihnya ke C, selama C ini bersedia untuk membantu pelunasan utangnya A. Ya, suami yang utang, istrinya yang ditagih. Anak yang utang, ortunya yang ditagih. Ya. Anaknya yang utang. Ketika ditagih, dia bilang, nanti tagih saja ke bapak. Silakan tagih ke bapak saya. Atau istrinya yang ngutang, terus dia bilang, nanti silahkan tagih ke suami saya. Nah, kalau bapak atau suami atau saudara bersedia untuk membantu pelunasan utang itu, akad hawalah tetap berlanjut. Apabila utang Paijo kepada Joko, apabila utang Joko kepada Paijo berupa mata uang rupiah, sedangkan utang Mukidi pada Joko berupa mata uang dolar, maka hawalah tetap bisa dijalankan jika ketiganya ridho dengan syarat, ya, dengan syarat ketika Paijo menagih utang ke Mukidi, keduanya melakukan akad sarf, yaitu penukaran valuta asing, uang dengan uang. Kurs dipakai adalah kurs saat proses pembayaran. Tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menetapkan sendiri kurs saat harga tukar. Ya. Jadi misalnya A ke B utangnya pakai rupiah 10 juta. Dengan menggunakan rupiah 10 juta. Ini ya. Dan B ke C utangnya dolar. Dia utangnya dolar misalnya. Tetap saja diperbolehkan hawalah seperti ini. Dan nanti ya dilakukan akad sarf meskipun fisiknya tidak ada. Berapa nilai utangmu C ke B? 100 dolar. Kalau kamu 10 juta. Baik, 100 juta, 100 dolar kalau dikonversi ke rupiah jadi berapa? Oh, jadi sekian rupiah. Maka saya bayarkan sekian dolar. Ya. Untuk dikonversi jadi rupiah. Dengan menggunakan kurs yang baku di masyarakat. Apabila Mukidi mengalami pailit sebelum akad hawalah, sehingga tidak mungkin melunasi utangnya, dan Joko tahu tentang keadaan tersebut, namun demikian ternyata Joko tidak menyampaikan kepada Paijo, dan Paijo tidak pernah tahu hal ini, lalu mereka mengadakan akad hawalah. Dalam kasus ini, Paijo berhak untuk membatalkan hawalah, karena dia berada pada posisi tertipu. Dengan demikian, Paijo tetap menagih piutangnya kepada Joko. Apabila ketiga pihak telah sepakat untuk melakukan akad hawalah, namun sebelum Paijo menagih dari Mukidi, ternyata Mukidi meninggal dunia atau mengalami pailit, dalam kasus ini Paijo tidak berhak lagi
untuk menagih utangnya dulu dari Joko. Artinya akad hawalah tetap berlaku, karena demikianlah konsekuensi dari akad hawalah. Lalu jika mukidi meninggal dunia, maka paijo menagih piutangnya dari ahli waris mukidi. Namun jika mukidi jatuh pailit, maka paijo hanya bisa menunggu dan perpanjangan tempo pembayaran sampai keluarga mukidi bisa melunasi. Sebagaimana firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Baik. Insya Allah tidak bingung ya. Masih di skema ABC ini. Saat B minta kepada A, silahkan tagih ke C, datanglah A ke C. Oh, ternyata orangnya sudah meninggal. Ya, akad hawalah nggak batal, tapi A nanti nagih utangnya dari ahli warisnya C. Bagaimana kalau ternyata orangnya pailit? Kalau orangnya pailit setelah akad hawalah dilakukan, sehingga B tidak tahu, A juga nggak tahu, maka A jadinya tidak punya kesempatan untuk nagih ke C. Karena pailit, maka di kondisi ini A harus menunggu kemudahan yang akan Allah berikan kepada C untuk melunasi utangnya, sehingga dia tidak nagih ke B lagi. Nah, yang kelima, apabila piutang paijo kepada Joko telah jatuh tempo, sementara piutang Joko di mukidi belum jatuh tempo, maka jika paijo dengan ridho menerima penawaran hawalah dari Joko, paijo tidak berhak langsung menagih dari mukidi kecuali setelah jatuh tempo pelunasan utang mukidi. Dengan demikian, ketika paijo menerima tawaran hawalah, seakan-akan dia ridho terhadap penanggungan pelunasannya dari tempo semula. Sehingga misalnya di sini A ngasih utang ke B di tahun 2009, deadline-nya adalah bulan Agustus tahun ini. B pernah ngasih utang ke C, deadline-nya adalah Desember tahun ini, berarti masih sekian bulan lagi. Ya, maka saat B minta kepada A, nanti Desember itu C berkewajiban untuk melunasi. Tolong kamu tagih ke C. Loh, tapi kan saya butuh uangnya sekarang, September ini atau Agustus ini. Ya, kalau kamu ridho, nanti kamu tunda pembayaran pelunasan itu sampai C mampu untuk melunasi. Ridho, walhamdulillah, bisa dilanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah jual beli nota, dan ini termasuk salah satu contoh bentuk hawalah. Namun agar kajian kita bisa lebih maksimal, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.